Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Veteriner. Selamat berjumpa kembali dengan kami di BPID Corner. Kali ini kita akan bahas tuntas terkait pelayanan informasi publik di Balai Besar Veteriner Wates. Ada saya, Dia Irfan Rum, bersama Bapak Kepala Balai Besar Veteriner Wates, Dr. Hewan Nursafta Hidayat MSc. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Tia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BPID di Balai Besar Veteriner Wates ini tentu bukan hal yang baru ya Pak ya. Kita sudah sering mendengar ada beberapa apresiasi keterbukaan informasi publik yang diterima oleh BPID Balai Besar Veteriner Wates. Nah, kebijakan apa sih Pak yang kemudian dilakukan untuk menjaga keterbukaan informasi publik di Balai Besar Veteriner Wates ini Pak? Oke. Keterbukaan informasi publik itu yang paling penting bukan penghargaannya, tapi bagaimana masyarakat itu mendapatkan informasi yang diinginkan. Ini menjadi poin penting. Dengan penghargaan, kemudian apresiasi, itu adalah bagian dari akses layanan publik yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita lakukan di BPID Wates ini, dari sisi kebijakan, kita akan atau sudah melakukan berbagai hal, termasuk peningkatan sarana prasarana, peningkatan SDM, kemudian publikasi, keterbukaan informasi, serta kita menyiapkan anggaran khusus untuk forum konsultasi publik, kemudian lakib, dan juga untuk website yang menjadi jendela bagi masyarakat untuk mengetahui aktivitas yang ada di Balai Besar Veteriner Wates. Jadi memang sudah disupport dari sisi anggaran untuk membackup fasilitas ya Pak ya, kita sehingga support. Informasi ini bisa diterima dan dikelola dengan baik oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk sarana sendiri Pak, di sini kan kita sedang menggaungkan adanya sarana yang ramah difabel gitu ya, yang kaum rentan ini bisa mengakses informasi dari badan publik. Apakah ini sudah tersedia Pak? Kita sudah tersedia. Kita sudah tersedia sarana baik untuk orang difabel maupun untuk disable. Kita sudah siapkan. Kita ada parkir khusus di sebelah depan. Kemudian juga kita siapkan kursi roda kalau ada yang membutuhkan. Kita siapkan jalur khusus untuk yang difabilitas, untuk jalur yang tunanetra kita sudah siapkan. Kemudian ada form juga yang khusus menggunakan huruf braille jika diperlukan. Kemudian bagi ibu-ibu yang menyusui itu ada ruang laktasi, kita juga siapkan. Juga bagi anak-anak kita ada playground yang saat ini sebetulnya yang sedang kita manfaatkan ini adalah tempat playground, tapi kita pinjam sebentar untuk itu. Kita siapkan untuk itu. Kemudian juga kita sudah siapkan juga sekali lagi saya sampaikan website sebagai jendela informasi kita yang bisa diakses dari rumah. Di situ ada form yang khusus untuk permintaan informasi, juga bagi teman-teman yang melakukan permohonan pengujian kita siapkan form di website kita. Jadi ada form khusus braille ya Pak ya? Ada form khusus juga braille. Jadi ada form braille tersedia, kemudian website yang ramah disabilitas, dan kita berusaha untuk memastikan bahwa semua pemohon informasi itu bisa mengakses informasi baik secara langsung maupun secara online. Betul. Baik, sekarang zamannya kalau nggak online ketinggalan. Informasi itu butuh cepat dan kita butuh melakukannya dengan dari rumah maupun dari langsung di kantor. Untuk menjamin bahwa sarana ini berfungsi dengan baik dan sistem informasi ini bisa diterima oleh masyarakat, tentu ada SDM yang mengelola. Betul. Nah, SDM ini siapa saja nih Pak yang terlibat dalam pengelolaan informasi publik di BPID Wates? Tentu sesuai amanatnya kepala balai ini yang ditugaskan sebagai penanggung jawabnya, dibantu oleh teman-teman dari tata usaha, keuangan, kemudian dari teman-teman laboratorium, ada juga tim khusus, kita punya tim kehumasan, kemudian juga ada tim dari kita ada ruangan khusus ini, ruangan penerimaan sampel dan seterusnya. Seluruh tim sudah kita lakukan pelatihan bagaimana cara memberikan informasi pada masyarakat. Ini menjadi salah satu hal yang penting. Jadi ada unsur kehumasan, ada unsur arsip, kemudian ada unsur info veteriner. Betul. Sudah misalnya ada pemohon informasi yang datang langsung di BPID Wates, terus ada ruang BPID ya Pak ya? Ada ruang BPID, di sebelah ini ada ruang BPID, ada ruang pengaduan, ada ruang-ruang ini. Kemudian juga ada teman-teman dari Infovat yang selalu siap untuk mengupdate informasi. Kemudian dari Asiparis akan menyiapkan dokumen-dokumen, sehingga dokumen yang diperlukan kita berharap dalam waktu cepat itu bisa diberikan.
sampaikan. Jadi semua sudah terdokumentasi, tertata dan bisa Betul. kapanpun ya Pak ya, Betul. dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi Publik. Betul. Nah, kemudian kolaborasi dalam informasi ini, artinya dalam pelayanan dan kemudian penyampaian informasi ini dilakukan dengan siapa saja Pak ya selama ini agar informasi ini bisa terdistribusi dengan baik kepada masyarakat? Kolaborasi kita tentu dengan yang pertama adalah customer kita yang selalu kita layani, baik itu customer pribadi, perusahaan maupun juga dengan dinas provinsi dan kabupaten kota. Kita punya wilayah kerja di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Tentu seluruh dinas provinsi, kabupaten, kota ini yang menjadi salah satu customer kita. Begitu juga kita kerjasama dengan universitas, termasuk universitas yang ada di Jogja, seperti Universitas Gadjah Mada, kemudian UNY, kemudian universitas yang di luar Jogja, itu ada Universitas Muhammadiyah Semarang, kemudian dari Kebumen, Gombong, termasuk dari Universitas Jenderal Sudirman. Ini yang kita lakukan. Kita sudah melakukan berbagai kerjasama, kemudian dengan BRIN, Ombudsman, dan juga tidak lupa kita bekerja sama dengan media massa agar informasi kita itu jauh lebih dikenal luas oleh masyarakat. Jadi seluruh kolaborasi ini bekerja bersama agar informasi diterima dengan tepat kepada masyarakat. Betul, betul. Nah, terakhir nih Pak, inovasi apa yang dilakukan agar informasi atau kemudian keingintahuan masyarakat itu bisa terpenuhi gitu dari hasil pengujian di Balai Besar Badimar? Nah, inovasi yang saat ini kita lakukan adalah dengan SIDARA, Sistem Informasi dan Analisis Data Laboratorium. Nah, ini yang menjadi penting karena main bisnis kita adalah di pengujian laboratorium, maka seluruh informasi terkait dengan pengujian, tarifnya berapa, kemudian data hasil ujinya seperti apa, serta peta sebaran penyakit atau sistem penyebaran hasil uji ini kita sampaikan melalui SIDARA agar masyarakat itu jauh lebih cepat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Ya, jadi informasi yang dibutuhkan ini bisa diakses di mana saja, kapan saja. Betul. Cukup dengan buka website. Cukup dengan buka website. Oke. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Tia. Semoga ini kita bisa mendukung informasi ini bisa tersampaikan secara luas kepada masyarakat. Masyarakat juga bisa mengakses informasi yang ada di Balai Besar Badimar Wates secara cepat dan tepat. Dan jangan lupa segala sesuatu yang Anda ingin ketahui dari BPID Wates bisa dicari di medsos kita di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa kembali di BPID Corner tahun depan. Terima kasih Mbak Tia. Assalamualaikum.